Oke, selamat siang. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Selamat siang juga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk jenis kedua dari pesawat sederhana, ya. Nah, jadi kalau kalian bisa melihatnya di layar monitor, ya, itu pesawat sederhana yang kedua itu nanti adalah katrol. Nah, sekarang bisa kalian lihat di situ katrol itu, ya, dia punya prinsip sama dengan tuas. Ya, dia punya prinsip sama dengan tuas. Lalu nanti kita masuk ke macam-macam katrol. Jadi yang penting sama kita adalah macam-macam katrolnya, bukan definisi katrolnya. Ya. Jadi saya coba kasih to the point materinya apa intinya. Perihal tambahan dongeng-dongengnya, nanti kalian boleh lakukan studi literasi pada sejumlah website atau baca buku, silakan ya. Nah, kita masuk ke macam-macam katrol. Inilah macam-macam katrolnya. Ya. Kalau kalian lihat di situ, yang ini, yang pertama, ini nanti namanya katrol tunggal tetap. Artinya katrol ini hanya ada satu. Dan dia tetap digantung di bagian atas. Ini dia. Maka disebut dengan katrol tunggal tetap. Lalu macam yang kedua ini namanya katrol tunggal bergerak. Sama seperti katrol tunggal tetap tadi. Katrol tunggal bergerak, katrolnya tunggal, berarti terbuat, hanya berjumlah satu. Nah, kemudian dia bisa bergerak, oke. Dia bisa bergerak. Kalau kalau ini diulur talinya, dia turun. Kalau ditarik talinya ke atas, dia naik. Berarti katrolnya ini bergerak. Ya. Nah, lalu masuk kita katrol yang ketiga. Nah, katrol yang ketiga ini, ya, ini punya nama agak rame ya. Kayak ini sekarang disebut katrol ganda. Boleh, katrol ganda. Katrol bertingkat, boleh. Katrol majemuk, boleh. Tapi, ya, ada tapinya. Kalau kita mengacu kepada buku bahasa Inggris, ini nanti namanya takal. Ya, ini nanti namanya, ini namanya takal. Mohon maaf kalau ada orang karo di sini, bukan berarti ini kasar, enggak ya. Ini memang bahasa dari luar negeri. Namanya takal. Ya. Oke? Jadi inilah macam-macamnya katrol tadi. Terus bagaimana kita mempelajarinya? Nih, lihat dia. Oke. Katrol tunggal tetap. Nih. Tadi prinsipnya dia sama dengan tuas. Berarti ada lengan beban, ada lengan kuasa, ada beban, dan ada kuasa. Nah, di dalam hal ini titik tumpunya di sini. Nah, titik tumpunya di situ. Oke. Lalu ini beban. Bebannya ini
Ya, bebannya ini ada di sini, maka dari mulai posisi titik B ke titik tumpu itu jadi lengan beban. Dari titik tumpu ke titik A lengan kuasa. Kenapa? Karena dari titik A kuasa bekerja. Nih. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan diameternya antara A sama B dibagi 2, berarti jari-jarinya sama besar. Jari-jari sama besar, kemudian lengan mereka jadinya sama besar. Berarti KM-nya nanti 1. Ya, betul, KM-nya 1. Ingat rumus keuntungan mekanis. LK bagi LB. Kalau besarnya sama, berarti hasilnya 1. Terus di mana keuntungannya? Keuntungan untuk katrol tunggal tetap itu nanti diperoleh dari pembalikan arah. Kalau beban ini ada di bawah sini, ya, untuk mengangkatnya kita menggunakan tali tariknya ke bawah, beban naik ke atas. Itulah keuntungannya, bisa membalikkan arah. Kalau dari nilai keuntungan mekanis nggak ada, sebab nilainya 1. Nggak ada nilai keuntungan mekanisnya. Ingat ya, nilai keuntungan mekanisnya tidak ada. Keuntungan mekanisnya cuma pembalikan arah, itu saja. Oke, itu untuk katrol tunggal tetap. Ini rumusnya, ya. Sekarang kita masuk katrol tunggal bergerak nih. Oke. Katrol tunggal bergerak. Nah, kalau katrol tunggal bergerak, kalian perhatikan titik tumpu di sini. Ya. Saya pinjam lagi tadi gambarnya yang ini. Saya copy aja deh. Nah, titik tumpunya di situ. Udah. Tadinya titik tumpunya di sini. Sekarang dia bergeser menjadi ke titik B. Katrol tunggal bergerak, titik tumpunya dari tengah bergeser ke B. Mengapa bisa? Ya, karena bebannya ada di sini. Ya, bebannya ada di sini. Sehingga ini ditopang dan ini jadi titik tumpu. Nah, kalau begitu, lengan bebannya cuma ini. Lalu lengan kuasanya dari A ke B. Nih. Nah, kalau kita masukkan, maka kita peroleh keuntungan mekanis katrol tunggal bergerak itu nilainya tetap 2. Katrol tunggal bergerak, nilai keuntungan mekanisnya tetap 2. Seperti terlihat di rumus ini rumusnya, ya. Oke, jadi itu kalau katrol tunggal bergerak. Sederhana ya. Jadi gampang kan mempelajarinya. Nah,
sekarang kita masuk ke katrol. Sebentar ya. Kita masuk ke katrol yang banyak atau majemuk atau takal. Ya. Majemuk, bertingkat, ya, apapun namanya tetap istilahnya dari luar negeri takal. Ini dia. Oke. Nah, jadi untuk katrol yang berbentuk takal, ya, rumusnya itu kalau menentukan KM, hitung dari banyaknya katrol yang digabung. Ya, banyaknya katrol yang digabung. Oke. Nah, seperti ini ada 2, berarti KM-nya 2. Ini tali nggak ikut ya dihitung. Nah, katrol yang ini ada 4. Berarti KM-nya 4. Jadi gampang kalau katrol. Oke. Nah, sampai di situ kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Pak, itu Yakin nomor bohong? mekanis yang ke-1 itu maksudnya ada, tak ada, atau ada 1? Yang mana itu? Yang katrol ke-1 tadi. Nah, KM-nya bisa Iya, KM untuk katrol yang nomor 1 itu bisa kita anggap tidak ada. Ingat ya, kalimat saya bisa kita anggap tidak ada. Kenapa? Karena KM-nya cuma 1. Kebayang tidak kalau misalnya ya, saya buat begini. KM sama dengan 1. Ya, KM itu rumusnya beban dibagi F. Kalau dia KM-nya 1, kita masukkan. Lalu kalau kita kali silang, nanti kan hasil lahirnya W sama dengan F. Nih. Ya. Nah, makanya tadi saya sebutkan secara kualitas, ya, secara kualitas keuntungan mekanisnya cuma pembalikan arah. Kalau dari jumlah atau kuantitas tidak ada. Karena hasil kali W dengan F sama 1. Bisa ya, Aina? siapa? Oke, next. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, berarti sampai di sini pertemuan kita. Lebih kurangnya saya minta maaf. Ya, nanti kalian boleh cari materi tambahannya di internet. Kalau tadi bisa kalian catat, bagus sekali. Atau kalian bisa nanti lihatlah di media sosial saya saja ya. Ya, Pak. Mau ditulis, Pak. Iya, ditulis ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat makan.